desa itu tidak pernah benar-benar ramai. Pagi datang dengan suara cangkul membelah tanah, siang berjalan lambat bersama desir angin di antara padi, dan malam turun terlalu cepat, seolah-olah gelap lebih berhak atas tempat itu dibanding cahaya. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu tua yang menghadap hamparan sawah luas. Catnya mengelupas, atapnya berlumut, dan tiang-tiang penyangganya sedikit miring seperti tubuh renta yang menahan beban terlalu lama. Rumah itu pernah menjadi tempat tinggal keluarga Satrio Wibowo. Kini, setelah 20 tahun meninggalkan desa, Satrio kembali. Usianya 38 tahun. Tubuhnya tegap, garis wajahnya keras, dan sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit diterka. Bukan ketakutan, bukan pula kelembutan. Ia datang bukan karena rindu kampung halaman. Ia datang karena kematian. Ibunya meninggal lebih dulu, secara wajar, kata warga. Usia tua dan penyakit yang tak pernah benar-benar diobati. Tapi kematian ayahnya seminggu kemudian menyisakan bisik-bisik yang tidak pernah selesai. Ditemukan tergeletak di ruang tengah rumah, tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi seperti menahan sakit yang tidak sempat diteriakan. Dokter puskesmas menyatakan serangan jantung. Namun orang-orang desa tahu ada yang janggal. Di dada ayahnya terdapat bekas luka bulat, seperti lingkaran bara yang ditekan kuat-kuat ke kulit. Melepuh, retak di bagian tengah, dan menghitam di tepinya. Satrio tidak percaya pada cerita-cerita kampung. Ia tumbuh dengan logika. Kota mengajarkannya untuk tidak menelan tahayul mentah-mentah. Semua ada sebabnya. Semua bisa dijelaskan. Ia datang dengan keyakinan itu. Namun keyakinan seringkali hanya bertahan sampai malam pertama. Ketika pintu rumah tua itu dibuka, bau aneh menyambutnya. Bukan bau bangkai. Bukan pula bau lembab kayu lapuk. Bau itu tipis, tajam, dan terasa seperti serpihan logam yang terselip di udara. Bau besi. Bau darah kering. Padahal rumah sudah kosong lebih dari seminggu. Ia berdiri lama di ambang pintu sebelum akhirnya melangkah masuk. Lantai kayu berderit pelan. Debu menari di sela cahaya sore yang masuk dari jendela. Tidak ada perabot yang berubah sejak terakhir kali ia meninggalkan rumah itu 2 dekade lalu. Kursi rotan ayahnya masih di sudut ruangan. Lemari tua ibunya masih berdiri dengan pintu sedikit miring. Namun suasananya berbeda. Rumah itu terasa seperti menahan napas. Malam turun tanpa suara. Angin dari arah hutan jati di belakang desa bertiup lebih dingin dari biasanya. Satrio mencoba tidur di kamar lamanya. Langit-langit kayu yang dulu terasa biasa kini tampak terlalu dekat, terlalu gelap. Sekitar tengah malam, suara pertama datang. Tok. Ia membuka mata. Tok. Suara itu pelan, tapi jelas. Seperti ketukan dari bawah lantai. Tok. 3 kali. Satrio duduk perlahan. Ia menahan napas, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Rumah tua memang sering mengeluarkan suara aneh. Kayu memuai. Angin menekan celah-celah dinding. Ia mencoba meyakinkan diri. Namun suara itu terdengar lagi. Pelan. Berirama. Dari bawah. Ia turun dari ranjang, mengambil senter, lalu berjalan ke ruang tengah. Setiap langkah membuat lantai berderit seperti keluhan. Ia membuka pintu dan keluar ke bawah rumah panggung itu. Tanah merah terbentang di kolong yang gelap. Sinar senter menyapu ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan tiang kayu yang memanjang. Saat hendak kembali masuk, sinar senternya berhenti pada sesuatu. Tanah di salah satu sudut tampak berbeda. Lebih gelap. Lebih gembur. Seperti baru saja digali dan ditutup kembali. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia berlutut dan menyentuh tanah itu. Masih lembab. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, Satrio menggali bagian itu. Matahari belum tinggi ketika sekopnya membentur sesuatu yang keras. Bunyi yang tidak seperti batu. Ia membersihkan tanah dengan tangan. Sebuah kendi kecil dari tanah liat muncul perlahan. Dibungkus kain hitam kusam dan diikat dengan seikat rambut yang sudah mengering. Tangan Satrio berhenti sesaat. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Tapi bentuk seperti itu bukan sesuatu yang asing. Ia pernah mendengar cerita. Ia pernah menertawakannya. Kini benda itu berada di tangannya sendiri.
Ia membawa kendi itu masuk rumah dan meletakkannya di meja ruang tengah. Cahaya pagi masuk dari jendela, menyorot kain hitam yang kusam dan berdebu. Dengan hati-hati, ia membuka ikatan rambut itu. Bau amis langsung menyergap. Isi kendi itu membuat tenggorokannya terasa kering. Potongan kuku yang sudah menguning. Rambut yang digulung kecil-kecil. Tulang ayam yang patah di bagian tengah. Dan secari kertas kecil yang dilipat rapi. Tulisan di kertas itu ia kenali seketika. Tulisan tangan ayahnya. Hanya satu kalimat. Ilmu ini belum selesai. Satrio membaca ulang kalimat itu berkali-kali, seolah berharap huruf-hurufnya berubah. Tapi tidak. Tulisan itu nyata. Tinta birunya sudah sedikit pudar, namun masih jelas. Ilmu apa? Belum selesai bagaimana? Siang itu, ia mendatangi rumah lelaki tertua di desa. Mbah Wiryo, pria sepuh dengan punggung bungkuk dan mata yang hampir seluruhnya memutih. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan bau dupa yang samar di udara. Satrio tidak suka bertele-tele. Ia meletakkan kendi di lantai depan lelaki tua itu. Mbah Wiryo tidak tampak terkejut. Ia hanya menarik napas panjang, seolah sesuatu yang sudah lama ditunggu akhirnya terjadi. "Kamu sudah menemukannya?" katanya pelan. "Apa ini?" Suara Satrio datar, tapi ada ketegangan tipis di dalamnya. "Warisan." Satrio mengerutkan kening. "Warisan apa?" Mbah Wiryo menatapnya lama sebelum menjawab. "Santet Brojo." Nama itu diucapkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. Satrio tidak langsung merespons. Ia menunggu penjelasan yang masuk akal. Penjelasan yang bisa diterima logika. Namun yang ia dapatkan adalah cerita tentang ilmu tua yang diwariskan turun-temurun hanya pada satu garis keluarga. Ilmu kiriman yang tidak memerlukan perantara dukun biasa. Ilmu yang, menurut Mbah Wiryo, tidak sekadar membunuh. Ilmu itu mengikat. Setiap generasi, satu orang dipilih untuk meneruskan. Jika menolak, maka yang paling dekat dengannya akan menjadi tumbal. Satrio tertawa pendek. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Itu cerita orang zaman dulu. Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Bapakmu menolak." Kalimat itu menggantung di udara. "Dan ibumu?" tanya Satrio tiba-tiba. Lelaki tua itu menunduk. Yang paling dekat selalu yang pertama merasakan. Satrio pulang dengan kepala penuh suara yang tidak ia inginkan. Ia mencoba menyusun ulang semuanya. Ibunya sakit mendadak. Ayahnya mati dengan luka aneh. Kendi ditemukan di bawah rumah. Kebetulan, katanya pada diri sendiri. Semua hanya kebetulan. Namun malam kedua meruntuhkan keyakinan itu sedikit demi sedikit. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ayam berkokok panjang terdengar dari halaman belakang. Bukan kokok biasa. Suaranya pecah di ujung, seperti dicekik. Satrio terbangun dan berlari keluar tanpa berpikir panjang. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu teras menyala redup, menciptakan bayangan panjang di tanah. 3 ekor ayam tergeletak di dekat kandang. Dada mereka hangus. Lingkaran retak di tengahnya. Sama seperti luka di dada ayahnya. Untuk pertama kalinya, perut Satrio terasa mual. Ia berdiri lama di halaman, memandangi bangkai-bangkai kecil itu. Tidak ada bekas gigitan. Tidak ada darah tercecer. Seolah-olah sesuatu menyentuh mereka dan panas itu muncul dari dalam. Keesokan harinya, kabar lain menyebar. Anak Pak Lurah demam tinggi tanpa sebab jelas. Di dadanya muncul ruam kemerahan berbentuk lingkaran kecil. Desa mulai berbisik lagi. Nama itu kembali disebut. Brojo. Satrio berdiri di depan cermin kamar mandi malam itu. Ia membuka kancing bajunya perlahan. Kulit dadanya tampak normal. Namun ada sensasi panas yang samar. Seperti bara kecil yang disimpan di balik tulang rusuk. Ia menekan bagian itu dengan jari. Tidak ada bekas apapun. Tapi panasnya nyata. Di ruang tengah, kendi itu tiba-tiba mengeluarkan suara halus. Seperti tanah liat yang retak perlahan. Satrio menoleh. Ia melihat garis tipis muncul di permukaannya. Retakan kecil. Dan dari celah itu, terdengar suara. Bukan suara keras. Bukan teriakan.
Bisikan. Durung rampung? Belum selesai. Satrio mundur selangkah. Napasnya terasa berat. Ia ingin menghancurkan kendi itu, membuangnya jauh-jauh ke sungai. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dinding kayu di belakangnya memanjang oleh bayangan yang tidak mengikuti arah cahaya. Bayangan itu bergerak sendiri, perlahan, mendekat. Ia mencoba berpikir rasional. Ilusi. Kurang tidur. Stres. Namun bayangan itu berhenti tepat di depannya, membentuk siluet seseorang. Wajahnya perlahan terlihat. Wajah itu mirip dirinya. Lebih tua. Lebih pucat. Dengan lingkaran hitam terbakar di dada. Satrio tersentak mundur dan jatuh terduduk. Bayangan itu menghilang seketika, seolah tak pernah ada. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras di telinganya. Pagi datang dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Desa tampak seperti tertelan awan rendah. Orang-orang berbicara pelan, mata mereka sesekali melirik ke arah rumah Satrio. Ia bisa merasakan perubahan sikap itu. Dulu ia anak yang pergi merantau. Kini ia lelaki yang kembali membawa sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Siang itu, ia menguburkan ayam-ayam yang mati di belakang rumah. Tanah merah terasa lebih keras dari kemarin. Setiap ayunan cangkul seperti membelah sesuatu yang menolak dibuka. Saat matahari hampir tenggelam, ia melihat sesuatu di ambang pintu rumah. Jejak kaki. Hitam. Seperti bekas arang. Jejak itu mengarah masuk ke dalam. Satrio menelan ludah dan mengikuti jejak itu sampai ke ruang tengah. Tepat di depan meja tempat kendi diletakkan, jejak itu berhenti. Dan di sana, di atas meja, kendi itu sudah terbelah dua. Isinya berserakan. Kertas kecil dengan tulisan ayahnya kini terbakar di bagian ujung. Kalimatnya berubah. Ilmu ini belum selesai. Di bawahnya, muncul tulisan baru yang seolah tergores dengan arang. Dan sekarang milikmu. Angin tiba-tiba berhenti. Pagi setelah kendi itu terbelah, desa Brojo terasa seperti desa yang berbeda. Kabut turun lebih lama dari biasanya, menggantung rendah di atas sawah, menelan batas antara tanah dan langit. Orang-orang berjalan cepat dengan kepala menunduk. Tidak ada yang benar-benar ingin menatap rumah di ujung desa, rumah kayu yang kini kembali dihuni oleh darah lama. Satrio tidak tidur semalaman. Rasa panas di dadanya tidak lagi sekadar sensasi. Saat ia membuka baju di depan cermin menjelang subuh, kulitnya menunjukkan perubahan. Di tengah dadanya, tepat di atas tulang dada, muncul lingkaran samar berwarna kemerahan. Belum hitam. Belum melepuh. Tapi bentuknya jelas. Lingkaran dengan retakan tipis di bagian tengah. Ia menyentuhnya. Perihnya seperti menyentuh besi panas. Satrio menahan napas panjang. Ia bukan orang yang mudah panik. Ia terbiasa menghadapi tekanan. Kota membentuknya keras. Tapi ini berbeda. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, koneksi, atau logika. Ini seperti sesuatu yang tumbuh dari dalam. Dan ia mulai menyadari satu hal, semakin ia menolak, semakin panas itu membakar. Siang hari, kabar buruk datang lagi. Anak Pak Lurah yang semalam demam kini kejang-kejang. Lingkaran merah di dadanya menghitam di bagian tengah. Dokter kecamatan dipanggil, tapi tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Tidak ada infeksi. Tidak ada luka luar. Namun panas tubuhnya tidak turun. Desa mulai takut. Dan ketika ketakutan muncul, orang selalu mencari kambing hitam. Tatapan itu mulai mengarah pada Satrio. Ia bisa merasakannya saat melintas di depan warung kecil dekat balai desa. Percakapan berhenti. Sendok berhenti berdenting. Mata mengikuti langkahnya. Bukan kebencian. Belum. Tapi curiga. Sore itu, Satrio kembali ke rumah Mbah Wiryo. Lelaki tua itu seolah sudah menunggu. Ia duduk di kursi bambu, wajahnya lebih pucat dari kemarin. Sudah mulai terasa? Tanyanya pelan. Satrio membuka kancing bajunya tanpa bicara. Ia memperlihatkan lingkaran di dadanya. Mbah Wiryo memejamkan mata. Itu tanda penerimaan. Apa maksudnya penerimaan? Saya tidak pernah menerima apapun. Ilmu itu tidak menunggu persetujuan.
Ia hanya memastikan garisnya tidak putus. Satrio menahan emosi yang mulai naik. "Kalau saya menolak, sudah dicoba oleh bapakmu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala. "Dan hasilnya?" tanya Satrio dengan suara rendah. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Yang paling dekat akan membayar." Satrio membayangkan ibunya yang sakit mendadak. Ayahnya yang mati dengan dada terbakar dari dalam. Kini anak Pak Lurah. Kenapa anak itu? Suaranya menegang. "Karena dia paling dekat denganmu saat ini. Rumahmu berdampingan sawah. Sawah itu milik keluarganya. Garis energi selalu mencari jalur terpendek." Penjelasan itu terdengar seperti omong kosong, tapi juga menjelaskan terlalu banyak hal yang tidak bisa ia sangkal. "Bagaimana cara menghentikannya?" Satrio bertanya akhirnya. Mbah Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. "Bukan dihentikan. Diputus atau diteruskan. Jangan berputar-putar. Jika kau menerima dan menyempurnakan ritualnya, santet itu berada di bawah kendalimu. Jika kau menolak, ia akan mencari korban sampai kau menyerah." Satrio mengepalkan tangan. "Ritual apa?" Lelaki tua itu bangkit perlahan dan masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan sebuah buku tipis berdebu. Sampulnya hitam polos, tanpa judul. Tepi halamannya menguning dimakan usia. "Ini peninggalan kakekmu. Ayahmu tidak pernah membukanya lagi setelah ibumu sakit." Satrio menerima buku itu dengan tangan yang terasa berat. Ia pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Langit desa Brojo sore itu berwarna merah tua. Angin berhenti total. Tidak ada suara burung pulang. Tidak ada dengung serangga. Rumah kayunya terasa lebih sempit saat ia masuk. Ia duduk di ruang tengah, membuka buku hitam itu. Halaman pertama berisi tulisan tangan tua. "Brojo bukan sekadar kiriman. Ia adalah api titipan. Api yang hidup di dada pewarisnya. Ia butuh makan. Ia butuh pengikat. Tanpa itu, ia akan membakar dari dalam." Satrio menelan ludah. Halaman berikutnya menjelaskan tentang awal mula ilmu itu. Tentang seorang leluhur yang konon membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak pernah disebutkan namanya. Ilmu itu diciptakan untuk membalas pengkhianatan. Untuk menghabisi satu keluarga musuh hingga garisnya habis. Namun setelah musuh itu lenyap, ilmu tersebut tidak ikut mati. Ia tinggal. Mengikat pembuatnya. Dan karena tidak bisa dimusnahkan, ia diwariskan. Setiap generasi wajib melakukan ritual penyempurnaan saat tanda muncul di dada. Jika tidak, api akan mencari bahan bakar sendiri. Satrio membaca sampai tangannya gemetar. Ritual itu sederhana, namun kejam. Ia harus memilih satu nama, satu target, satu orang yang akan dijadikan pengikat. Bukan untuk dibunuh langsung, tapi untuk menyalurkan api agar tidak membakar dirinya dan orang terdekat secara acak. Dengan kata lain, ia harus mengirim santet. Dadanya kembali terasa panas. Lingkaran merah itu kini sedikit lebih gelap. Ia menutup buku itu keras-keras. Tidak. Ia tidak akan melakukannya. Ia bukan pembunuh. Malam turun dengan cepat. Sekitar pukul 10, teriakan terdengar dari arah rumah Pak Lurah. Satrio membeku. Teriakan itu bukan sekali, berkali-kali. Penuh kepanikan. Ia berlari tanpa berpikir panjang. Orang-orang sudah berkumpul. Lampu-lampu dinyalakan. Tangis terdengar dari dalam rumah. Anak itu terbaring kaku. Lingkaran di dadanya kini hitam pekat. Kulit di sekitarnya pecah seperti arang retak. Ia masih bernapas, tapi tipis. Satrio berdiri di ambang pintu, merasa seperti semua mata menuduhnya tanpa kata. Pak Lurah menoleh. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. "Sejak kamu kembali," suaranya bergetar, bukan karena takut, karena marah yang ditahan. Satrio tidak menjawab. Ia hanya melihat dada anak itu. Lingkaran yang sama, namun lebih parah. Dan saat itu juga, lingkaran di dada Satrio berdenyut. Sinkron. Seolah-olah terhubung. Ia tersentak mundur. Keringat dingin membasahi punggungnya. Suara dalam kepalanya kembali muncul. "Terima."
Selesaikan. Ia pulang dengan langkah berat. Rumah kayu itu kini terasa seperti jebakan. Ia membuka buku hitam lagi, membaca bagian akhir yang sempat ia lewati. Jika pewaris menolak hingga 3 korban jatuh, maka api tidak lagi bisa dikendalikan. Ia akan menjadikan pewaris sebagai wadah terakhir. Tubuhnya akan terbakar perlahan dari dalam hingga tidak tersisa selain abu. Satrio menutup mata. 1 korban sudah hampir jatuh. Berarti ini baru permulaan. Di luar, angin tiba-tiba berembus kencang. Pintu bergetar. Lampu ruang tengah berkedip. Kendi yang terbelah semalam kini menghitam sepenuhnya. Dari dalamnya, muncul asap tipis. Asap itu tidak naik ke atas. Ia melayang mendatar. Menuju Satrio. Ia mencoba menjauh, tapi asap itu masuk melalui hidungnya sebelum sempat ia hindari. Dadanya seperti disiram bensin lalu disulut api. Ia terjatuh, tubuhnya kejang ringan. Di antara rasa sakit itu, bayangan kembali muncul di dinding. Namun kali ini bukan hanya 1. Banyak. Wajah-wajah tanpa mata. Dada mereka berlubang hitam. Korban-korban masa lalu. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok paling jelas. Dirinya sendiri. Versi yang lebih tua. Kulitnya hangus. Mata cekung. Tapi tersenyum. Kau tidak bisa lari. Suara itu terdengar bukan dari luar, melainkan dari dalam tengkoraknya sendiri. Satrio berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Panas di dadanya menjalar ke tenggorokan. Ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Seperti bara kecil yang mencari tempat. Beberapa detik kemudian, semuanya berhenti. Sunyi. Satrio terbaring di lantai, napasnya tersengal. Ia membuka baju dengan tangan gemetar. Lingkaran di dadanya kini hitam di bagian tengah. Sama seperti milik anak Pak Lurah tadi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sakit. Tapi karena ia akhirnya mengerti. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal pilihan. Dan setiap detik ia menunda, seseorang membayar. Di kejauhan, suara tangis kembali terdengar dari arah rumah Pak Lurah. Tangis yang lebih panjang. Lebih putus. Satrio menutup wajahnya dengan kedua tangan. Korban pertama telah jatuh. Dan api itu belum kenyang. Tangis dari rumah Pak Lurah tidak berhenti sampai fajar. Anak itu akhirnya mengembuskan napas terakhirnya menjelang subuh, tepat saat azan pertama menggema dari surau kecil di tengah desa. Suaranya terdengar lirih, seperti ikut takut menyentuh udara desa Brojo yang kini terasa berat. Kematian itu bukan lagi bisikan. Itu pernyataan. Dan semua mata, tanpa perlu diarahkan, tertuju pada satu rumah di ujung desa. Rumah Satrio. Sejak pagi, orang-orang tidak lagi sekadar menunduk saat berpapasan dengannya. Mereka menjauh. Beberapa bahkan berbalik arah. Ketakutan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kecurigaan. Kemarahan. Dan di dalam dadanya, lingkaran hitam itu semakin jelas. Retakan di tengahnya mulai membuka seperti arang yang dibelah. Satrio tidak pergi melayat. Ia tahu kehadirannya hanya akan memperburuk keadaan. Namun menjelang siang, seseorang datang ke rumahnya. Bukan Pak Lurah. Bukan warga yang marah. Melainkan seorang perempuan tua yang sudah lama tinggal sendirian di pinggir hutan jati. Namanya Nyai Saminah. Warga jarang mendekatinya. Katanya ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Perempuan itu berdiri di depan rumah tanpa mengetuk. Aku tidak diundang, katanya pelan saat Satrio membuka pintu, tapi yang di dalam rumah ini memanggilku. Satrio menahan napas. Apa maksudnya? Nyai Saminah tidak menjawab. Ia melangkah masuk tanpa menunggu izin. Udara di ruang tengah langsung terasa lebih dingin. Ia berhenti tepat di tempat kendi itu pernah terbelah. Sudah bangun sepenuhnya, gumamnya. Bangun apa? Suara Satrio mulai kehilangan kesabaran. Api yang diwariskan. Nyai Saminah menatap dada Satrio. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus kulit dan melihat bara yang berdenyut di balik tulang. Kau masih menolak. Satrio tertawa pendek, getir. Saya tidak pernah menerima. Penolakanmu membunuh anak itu.
Kalimat itu tidak diucapkan dengan tuduhan. Hanya fakta. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Satrio mengepalkan tangan. Kalau saya menerima, saya harus mengirimkannya pada orang lain. Itu pembunuhan juga. Nyai Saminah mendekat, suaranya hampir berbisik. Tidak ada pilihan bersih dalam ilmu ini. Hanya pilihan siapa yang mati. Sunyi. Angin di luar berhenti lagi. Seperti menunggu keputusan. Perempuan tua itu lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kainnya. Sebilah jarum panjang berwarna kehitaman. Jika kau benar-benar ingin menolak, ada satu cara. Tapi risikonya bukan hanya untukmu. Apa? Kau harus menahan api itu sendiri. Tidak menyalurkannya. Tidak menyempurnakan ritual. Biarkan ia membakar tubuhmu sampai padam. Satrio menatapnya tajam. Artinya saya mati. Nyai Saminah mengangguk. Dan jika kau gagal menahan rasa sakitnya, api itu akan lepas tanpa kendali. Desa ini bisa habis. Ucapan itu tidak terdengar seperti ancaman. Itu terdengar seperti ramalan. Belum sempat Satrio menjawab, suara gaduh terdengar dari luar. Teriakan laki-laki. Langkah kaki bergegas. Beberapa warga datang. Di depan mereka, Pak Lurah berdiri dengan wajah pucat dan mata merah. Kau harus ikut ke balai desa, katanya datar. Tidak ada pilihan. Satrio berjalan di tengah tatapan tajam. Balai desa yang biasanya sepi kini penuh. Orang-orang berdiri rapat. Udara pengap oleh emosi yang belum tersalurkan. Seorang pria muda berdiri lebih dulu. Sejak dia kembali, satu orang mati, suaranya keras. Dua, seseorang menyahut. Semua terdiam. Siapa lagi? Tanya Pak Lurah pelan. Jawaban datang dari belakang. Istriku. Seorang lelaki tua maju dengan tubuh gemetar. Pagi tadi ia pingsan. Di dadanya ada tanda yang sama. Suasana berubah menjadi kacau. Satrio merasa tanah di bawah kakinya seperti goyah. Belum 3 hari. Sudah 2 korban. Ia merasakan panas di dadanya meningkat. Sinkron. Tanda di tubuhnya seperti berdenyut setiap kali nama korban disebut. Pak Lurah mendekat. Kalau kau tahu sesuatu, katakan sekarang. Satrio ingin menyangkal. Ingin berkata bahwa ia tidak melakukan apapun. Tapi suara dalam kepalanya berbisik pelan. Kau melakukannya dengan menolak. Ia menutup mata sesaat. Saya tidak pernah mengirim apapun. Lalu kenapa tanda itu ada di dadamu? Teriak seseorang. Satrio terdiam. Ia tidak sadar kapan bajunya terbuka sedikit, memperlihatkan lingkaran hitam itu. Kerumunan mundur 1 langkah serempak. Seolah-olah ia wabah. Malam itu, keputusan diambil. Jika sampai esok pagi ada korban lagi, Satrio harus meninggalkan desa. Atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ia pulang dengan langkah lambat. Rumah kayu itu terasa seperti makhluk hidup yang menunggunya. Begitu pintu ditutup, udara berubah panas. Tidak hangat. Panas seperti di dalam tungku. Lingkaran di dadanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Retakan di tengahnya kini benar-benar terbuka kecil. Darah merembes tipis dari celah kulitnya. Satrio tersungkur. Rasa sakit kali ini berbeda. Bukan hanya terbakar. Tapi seperti ada sesuatu yang mendorong keluar dari dalam tubuhnya. Ia merangkak ke meja dan meraih buku hitam itu. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana, ada bagian yang belum ia baca sepenuhnya. Jika api telah menuntut 2 korban dan pewaris tetap menolak, maka ikatan akan memperlihatkan asalnya. Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Lantai kayu berderit keras. Lampu padam. Gelap total. Namun di tengah kegelapan itu, lingkaran di dadanya bersinar merah redup. Cahaya itu menerangi ruangan sedikit demi sedikit. Dan sesuatu muncul di hadapannya. Bukan bayangan kali ini. Bukan ilusi. Sosok itu berdiri jelas. Tinggi. Kurus. Tubuhnya seperti tersusun dari asap dan arang. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya 2 lubang gelap. Dadanya berlubang besar dengan bara menyala di dalamnya. Ia tidak berjalan.
Ia meluncur mendekat. Satrio ingin bergerak tapi tubuhnya kaku. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Lalu, perlahan, bara di dadanya menyala lebih terang. Lingkaran di dada Satrio menyala sebagai jawaban. Terhubung. Dalam kepalanya terdengar suara, lebih keras dari sebelumnya. Keturunanmu memanggil. Kau mengingkari. Satrio berusaha berbicara. Saya tidak pernah meminta ini. Tidak ada yang meminta. Tiba-tiba sosok itu menembus tubuhnya. Rasa panas meledak dari dalam. Satrio berteriak keras kali ini, suaranya menggema sampai keluar rumah. Di kejauhan, anjing-anjing desa melolong bersamaan. Ia melihat kilasan gambar dalam pikirannya. Leluhur-leluhurnya. Wajah-wajah asing dengan tanda yang sama di dada. Beberapa menerima dengan tenang. Beberapa menolak dan mati terbakar dari dalam. Dan satu gambar terakhir. Ayahnya. Duduk sendirian di ruang tengah. Menangis dalam diam. Menolak. Lalu terbakar dari dalam tanpa api terlihat. Satrio tersentak kembali ke kenyataan. Ia terbaring di lantai. Keringat membasahi tubuhnya. Lingkaran di dadanya kini hampir sepenuhnya hitam. Hanya tersisa garis tipis merah di tepinya. Itu artinya, satu korban lagi. Hanya satu lagi sebelum api itu sepenuhnya lepas. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Bukan 3 kali seperti sebelumnya, tapi berkali-kali. Cepat. Panik. Satrio bangkit dengan sisa tenaga. Saat pintu dibuka, seorang anak kecil berdiri terengah-engah. Pak! Ibu saya, dadanya, panas. Satrio membeku. Si ibu itu tinggal tepat di sebelah rumahnya. Korban ketiga. Waktu hampir habis. Suara dalam kepalanya kini tidak lagi berbisik. Ia memerintah. Sempurnakan. Pilih. Satrio menatap anak kecil di depannya. Matanya polos. Tidak tahu apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa benar-benar nyata. Jika ia tidak melakukan ritual malam ini, api itu tidak hanya akan mengambil satu orang. Ia akan mengambil siapa saja yang paling dekat. Dan desa kecil ini bisa berubah menjadi kuburan tanpa suara. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Satrio harus memilih. Malam itu tidak memberi waktu untuk berpikir. Anak kecil yang berdiri di depan rumah Satrio masih terengah-engah, matanya penuh air. Di kejauhan terdengar suara perempuan menjerit, ibunya. Korban ketiga. Lingkaran di dada Satrio menyala lebih terang. Bukan merah lagi, tapi oranye pekat seperti besi yang baru diangkat dari tungku. Ia tahu waktunya habis. Jika sampai subuh ia masih menolak, api itu tidak lagi bisa dikendalikan. Dan kali ini bukan satu orang yang akan jatuh. Ia menatap anak kecil itu lama. Ayahmu di mana? Di dalam. Ibu tidak bisa bangun. Satrio berjalan cepat mengikuti anak itu ke rumah sebelah. Warga mulai berkumpul lagi. Wajah-wajah tegang. Bisikan ketakutan. Perempuan itu terbaring di lantai. Dadanya mengepul tipis seperti bara yang disiram air. Lingkaran hitam di kulitnya sudah hampir sempurna. Ia masih hidup. Tapi tidak lama lagi. Tatapan warga langsung tertuju pada Satrio. Beberapa mundur. Beberapa memaki pelan. Pak Lurah berdiri di sudut ruangan. Matanya tidak lagi sekadar marah. Matanya putus asa. Kalau kau memang penyebabnya, katanya lirih, akhiri malam ini juga. Satrio tidak menjawab. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ketakutan yang selama ini ia tahan, mulai digantikan oleh kejernihan yang dingin. Ia pulang tanpa bicara. Langkahnya mantap. Di ruang tengah rumah kayu itu, buku hitam masih terbuka. Angin tidak bertiup. Malam begitu sunyi sampai detak jantungnya terdengar seperti pukulan drum. Ia duduk bersila. Membaca ulang bagian ritual penyempurnaan. Ia harus memilih satu nama. Satu target. Satu pengikat. Api itu akan berhenti mencari secara acak dan mengalir pada jalur yang ia tentukan. Namun di bagian paling bawah halaman,
Ada tulisan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Jika pewaris memilih dirinya sendiri sebagai pengikat terakhir, maka api akan terputus. Tapi tidak ada penerus. Tidak ada sisa. Tangannya berhenti. Tidak ada penerus. Artinya garis itu mati bersamanya. Santet Brojo berakhir. Tapi tubuhnya akan menjadi wadah terakhir. Dan api itu akan membakar sampai tak tersisa. Suara dalam kepalanya langsung menolak. Bodoh. Kau bisa hidup. Pilih orang lain. Ia menutup mata. Wajah ayahnya muncul. Wajah ibunya. Anak kecil yang baru saja mengetuk pintunya. Perempuan yang terbaring menunggu mati. Dan seluruh desa yang kini terjebak dalam ketakutan turun-temurun. Satrio berdiri. Ia mengambil kendi yang terbelah dua, menyatukannya kembali seadanya. Ia menaruh rambut, kuku, dan tulang yang berserakan ke dalamnya. Ia meneteskan darahnya sendiri ke dalam kendi itu. Darah langsung mendesis saat menyentuh isi di dalamnya. Lingkaran di dadanya menyala terang. Angin tiba-tiba masuk dari segala arah meski semua jendela tertutup. Dinding rumah bergetar. Bayangan hitam muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Wajah-wajah tanpa mata memenuhi ruangan. Dan di tengah mereka, sosok karang itu kembali berdiri. Lebih jelas. Lebih padat. Kau memilih? Suaranya bergema tanpa suara. Satrio mengangkat wajahnya. Saya pengikat terakhir. Hening. Sesaat yang terasa seperti kekosongan sebelum petir menyambar. Lalu ledakan panas menghantam dari dalam tubuhnya. Ia tidak terbakar dari luar. Tidak ada api yang terlihat. Tapi kulitnya mulai retak halus di sekitar lingkaran hitam itu. Bara menyebar seperti akar pohon yang menjalar ke seluruh dadanya. Ia jatuh berlutut tapi tidak berhenti. Putus di sini, gumamnya. Sosok arang itu mendekat. Garis tidak boleh mati. Garis ini cukup. Tiba-tiba semua bayangan berteriak bersamaan. Suara yang tidak manusiawi, campuran rintihan dan kemarahan. Lingkaran di dada Satrio pecah. Cahaya menyilaukan keluar dari retakannya. Ia berteriak keras, teriakan yang terdengar sampai ke seluruh desa. Di rumah sebelah, perempuan yang sekarat tiba-tiba berhenti mengejang. Lingkaran di dadanya memudar. Hitamnya berubah abu-abu. Lalu hilang. Warga menatap bingung. Di balai desa, orang-orang merasakan panas yang tiba-tiba menghilang dari udara. Di rumah kayu itu, Satrio berdiri tegak untuk terakhir kalinya. Tubuhnya kini bercahaya dari dalam. Bukan cahaya indah, tapi seperti bara yang menyala di balik kulit tipis. Sosok karang itu mencoba menembusnya lagi. Namun kali ini, tubuh Satrio menahannya. Ia tersenyum tipis. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya memilih. Tidak ada lagi, katanya pelan. Dan dengan satu tarikan napas terakhir, tubuhnya meledak dalam cahaya tanpa suara. Bukan ledakan yang merusak rumah. Bukan api yang membakar kayu. Hanya kilatan terang, lalu gelap total. Ketika warga memberanikan diri mendekat beberapa saat kemudian, rumah itu masih berdiri. Utuh. Namun di ruang tengah, hanya tersisa abu tipis berbentuk lingkaran di lantai kayu. Tidak ada tubuh. Tidak ada darah. Hanya bekas hangus membentuk lingkaran retak. Persis seperti tanda di dada para korban. Keesokan paginya, desa Brojo terasa berbeda. Udara lebih ringan. Tidak ada lagi panas yang menekan dada. Perempuan yang semalam sekarat bangun dengan tubuh lemah, tapi hidup. Tidak ada tanda apapun tersisa di kulitnya. Warga berdiri di depan rumah kosong itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang bersorak. Tidak ada yang benar-benar lega. Karena mereka tahu apa yang telah terjadi. Pak Lurah melangkah masuk dan berdiri di tengah ruang. Ia melihat lingkaran abu itu lama. Selesai, gumamnya. Mbah Wiryo datang terakhir. Ia memandang abu itu tanpa ekspresi. Garisnya putus, katanya pelan. Tapi harga selalu dibayar. Angin pagi berembus lembut, membawa sisa abu keluar dari rumah. Perlahan. Seperti tidak pernah ada apa-apa di sana. Beberapa bulan berlalu. Desa kembali normal. Tidak ada kematian aneh.
Tidak ada tanda terbakar di dada siapapun. Rumah kayu itu akhirnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau menempatinya, tapi tidak ada pula yang berani merobohkannya. Hanya satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam tertentu, ketika angin berhenti dan udara terasa terlalu sunyi, beberapa orang bersumpah mendengar satu suara dari arah rumah itu. Bukan teriakan. Bukan bisikan ancaman. Hanya satu kalimat pelan. Cukup. Dan di langit desa Brojo, tidak pernah lagi ada panas yang turun tanpa sebab. Santet Brojo berakhir. Bersama pewaris terakhirnya. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kebahagiaan. Hanya pengorbanan yang memastikan orang lain bisa hidup tanpa bayangan api di dada mereka. Dan nama Satrio Wibowo perlahan hilang dari percakapan. Namun bagi desa itu, ia bukan penyebab kutukan. Ia adalah akhir dari kutukan. Meski tak ada yang pernah mengucapkannya keras-keras.